Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, perkenalkan, saya Dendi Amin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang. Kali ini saya bersama rekan saya, Pak Daul, yang hari ini akan mengadakan observasi dan nantinya saya berperan sebagai supervisor. Baik, sebelumnya saya akan berbincang-bincang dahulu dengan Bapak Daul. Apa kabar, Pak Daul? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat, ya. Baik, Pak Daul, kita kali ini akan melakukan observasi. Jadi sebelum pembelajaran observasi kita melakukan perbincangan terlebih dahulu. Pak Daul mengampu mata pelajaran apa, Pak? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya. Kebetulan nanti atau beberapa rencananya kapan ini, Pak? Nanti ya, nanti setelah istirahat ya. Yes. Supervisor nanti setelah jam istirahat kita akan mengadakan observasi. Kalau boleh tahu di kelas 10? Di kelas 10. Di kelas 10 multimedia. 10 multimedia, baik. Baik Pak Daul, kemudian kalau bicara tentang materinya tentang apa nanti akan disampaikan oleh Pak Daul? Ya, kalau dilihat dari silabus yang saya buat itu, Pak, kebetulan kita tepat akan mengajar descriptive text. Itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada beberapa teks kayak ada naratif, ada deskriptif. Nah, ini kebetulan kita deskriptif teks. Deskripsi teks. Nah, ya, kalau ini adalah materinya, kemudian kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang sudah saya rangkai, kemudian menjadi 3 titik poin, Pak. Yang pertama, intinya adalah siswa itu setelah pembelajaran diharapkan mampu mengetahui yaitu fungsi sosial dari teks deskripsi itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui struktur teksnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu atau familiar dengan beberapa kosakata yang ada pada descriptive text. Gitu. Baik, ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk area pengembangannya, tahap-tahapannya seperti apa? Seperti pada umumnya, Pak, ya, kita kalau di RPP itu kan membuat pendahuluan, kemudian ada inti, kemudian penutup. Nah, dalam pendahuluan ini ya kita mulai dari anak itu kita harus kasih tahu dulu tujuan pembelajaran, kemudian topiknya apa. Setelah itu mulai saya memutarkan video untuk mengenalkan materi kita pada hari ini. Kemudian setelah itu pada inti, sekarang pada intinya itu lanjut pada materinya. Saya putarkan video kembali tentang deskriptif text, yaitu tentang tempat wisata. Saya sudah siapkan videonya, Pak. Nah, kemudian nanti setelah akhir video itu saya bagi anak itu ke beberapa kelompok. Setelah mendengarkan video itu, anak itu harusnya bertanya ini lagi mendeskripsikan apa nih? Gitu. Kalau sudah dibagi kelompok, kemudian mereka akan
diminta untuk bekerja sama mendeskripsikan salah satu tempat favorit atau ya keajaiban dunia, terserah sih, yang penting mereka akan seperti tour guide yang bisa mendeskripsikan tempat itu. Inisiatif saya sih, biar dia itu icak-icaknya gitu. Apa icak-icak itu ya? Ya pokoknya icak-icaknya dia jadi tour guide yang mau mendeskripsikan, ya seolah-olah dia mendeskripsikan tempat itu, tapi berkelompok. Nah kemudian di penutup, ya apa yang sudah dipelajari tadi kita mencoba uraikan fungsi sosialnya apa emang gitu, fungsi sosialnya apa, kemudian strukturnya apa saja, baru kita mulai di situ, kemudian baru ke kesimpulan gitu Pak. Baik, sangat menarik sekali dari yang disampaikan oleh Pak Daud tentang area pengembangan diri. Saya sangat penasaran begitu dengan apa nanti yang akan terjadi di kelas gitu. Melihat skenario yang sangat baik sekali yang sudah disiapkan oleh Pak Daud. Nanti kita bertemu setelah jam beristirahat di kelas 10 multimedia di Pak Daud. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi wawancara pra observasi. Kami akan kembali lagi ke observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? Very good, very sir. Alhamdulillah. I am okay. My student, today we will learn about something text that is new for you ya. Adalah sesuatu yang baru yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ke materi, ada siswa yang sudah hadir? Why? Berapa siswa yang hadir? Ya. Alright. Kita lanjut materi kita pada hari ini, yaitu descriptive text. Have you ever heard about that? Pernah dengar sebelumnya? Nah ya, mungkin di SMP mungkin ya. Kita mengulangi lagi materi kita, yaitu descriptive text. Sebelum kita memulai, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari deskriptif. Nah, kalau ada deskriptif itu fungsinya untuk apa nih? Kemudian yang kedua yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi generic structure dari descriptive text. Apa sih strukturnya deskriptif itu, ada apa aja? Kemudian yang ketiga yaitu kalian diharapkan mampu menangkap makna dan memperkaya vocabulary atau kosa kata. Ya. Next, kita putarkan video tentang descriptive text, yaitu di video ini kalian akan dikenalkan yaitu sebuah tempat ya, sebuah tempat yang akan dideskripsikan oleh video ini. Oke, stay tune and mari kita lihat.
from the video you can conclude that there are two places. Ada dua tempat yang beda. Ya nggak? Masih ingat tempatnya apa aja? Dan di mana? Apa aja? Ya coba satu dua. Tokyo. Ada lagi? Tadi setelah Tokyo ada lagi. What is the name of the place? Selain Tokyo, ada lagi apa? Susah ya namanya. Inisialnya D. Apa? Beleroci ya. Beleroci. Ada dua tempat. Tempatnya istimewa lagi ya. Coba kita agak lawan namanya. Tokyo terkenal dengan apa? Kota yang terbesar bukan tercepat ya. Nah, kita lihat dulu vocabulary-nya. Nah, dalam mendeskripsikan sebuah tempat, di sini ada kata sifat, ya, namanya adjektif. Nah, adjektif ini yang mendukung kalian mendeskripsikan suatu tempat. Contoh, kalau kalian di rumah nih, di rumah punya kucing. Kucing itu bulunya lembut, ekornya panjang, dia suka makan apa itu namanya, ikan asin setiap hari Kamis misalnya. Kalau hari Jumat dia makannya kerupuk. Sampai kalian hafal kebiasaan kucing itu, ciri-cirinya. Nah, itu namanya deskriptif. Nah, kemudian ini yang dideskripsikan di video itu Tokyo. Tokyo itu terkenal ada tradisionalnya, apalagi contemporary. Ini kata-kata sifatnya contrasting. Apalagi non-stop. Memang kotanya itu ada yang dideskripsikan non-stop. Non-stop city. Ya, city itu kota ya. Rush, pasti terburu-buru. Orangnya itu di sana terburu-buru. Nah, itu mendeskripsikan kalau di kota itu orang yang terburu-buru, ramai, non-stop. Crowded, you know crowded? Crowded atau crowded? Rame ya, rame, orang-orangnya rame. Lanjut. Huge. Nah, ini kalian ini sudah beda, bukan Tokyo lagi. Tadi yang banyak pemandangan di kota mana? Beleroci ya. Huge itu megah ya, snowy. Apa snowy? Snowy apa snowy? Yang putih-putih apa? Satu ya. Dia bersalju. Kemudian apalagi peaceful. Ya, kalau di Beleroci itu lebih alam-alam peaceful, berarti damai ya. Kalian pasti senang lah buat bangun-bangun gitu kan. Fresh atau fresh? Seger. Kalian kalau di Beleroci itu seger udaranya.
mendeskripsikan sebuah tempat. Nah, kalau di topik ini di biologi ini kayak gini. Sekarang ada tugas nih Pak. Kita simak dari tugasnya Pak. Kita buka. Nah, kita pada kegiatan ini Mister akan bagi kalian ke beberapa kelompok ya. Kalau lihat dari sini, you are divided into the group will be an to make them interest, the group must be able to describe each place and give reason why this become the second order of the world. Alright. You will divide it into some group. How many of students here? How many of students here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 3, 3, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3. Tadi berapa? Ingat nggak berapa? Kamu? 1, 2, 1. Berarti yang 1 kumpul sama yang 1 ya. Silakan, yang 1 sebelah sini yang 1. Oke, silakan. 1. Yang 1 pasti ada apa dong? Nah, sebelah sini. Kalian bikin lingkaran di sini. Duduk aja. Tuh, yang tuh, sebelah sini yang tuh. Tuh ya. Sekarang yang free sebelah sini yang free. Ya, sebelah sini. Free. Pojok sebelah sini, satu, kelompok sebelah sini. Nah, ini berapa orang? 5, 4, 4, yang apa ya? Ini aja ya. Sehingga kita ada 3 groups. Oke, 3 groups. Students. Jadi arahan pada tugas kita. You are divided into 2. Dan kita bagi jadi 3. Nah, kalian akan menjadi tour guide online, ya, akan menjadi tour guide online. Ketika akan menjadi tour guide online, so you have to master and you have to describe the places that you will share to the tourists. Seolah-olah kalian ini tour guide yang akan kedatangan turis mancanegara mau berkunjung ke tempat itu, dan kalian harus menguasai, mampu mendeskripsikan tempat itu. Ya, karena turisnya ini kan dia belum tahu nih, dia cuma penasaran aja lihat di Google. Nah, kalian harus mendeskripsikan tempat itu. Kita bagi aja, karena di sini itu tempatnya saya spesifikkan apa? 7 wonders ya, 7 keajaiban dunia. Kalian pilih saja, ya,
setiap kelompok pilihannya harus berbeda. Misalkan ini Borobudur Temple, Candi Borobudur. Yang ini misalkan Taj Mahal. Ini Taj Mahal ya. Ini Borobudur Temple, Taj Mahal. Oke, siap. Kemudian ini apa pilihannya? Paris ya. Menara Eiffel. Boleh kan ya? Oke, alright. You may choose Eiffel. Oke? Silakan kalian berdiskusi, mendeskripsikannya secara berkelompok. Yang perlu ditulis silakan ditulis dulu, disiapkan pena dan satu kelompok satu saja. Satu kelompok satu saja kertasnya ya. Silakan. Apa ini tadi? Yang kelas Borobudur Temple. Then you Taj Mahal and then Eiffel Tower. Give applause for the presentation. Our friend have present the Eiffel Tower yang telah mempresentasikan, yaitu menara Eiffel. Di mana tulis-tulis, kalian kan tulis-tulis kan? Tertarik ke menara Eiffel? Tertarik ya? Oke. Oke, give clues. Can you please go, please? Okay, thank you for everyone. Thank you for the group. You have present good, ya. Excellent. Kalian sudah mempresentasikan bagus. Saya sangat suka. Kemudian dari beberapa yang kalian presentasikan, kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa descriptive text itu teks yang mendeskripsikan sebuah tempat. Ya, karena kita dari konteks tempat ya, tempat. Kemudian bisa juga benda, bisa juga orang atau manusia ya, secara detail. Kayak tadi dideskripsikan nama Apple itu di Paris. Nah, itu tingginya sekian, ya kan? Kemudian di samping-sampingnya menara Eiffel itu ada apa? Kemudian fungsinya apa? Fungsinya ya, untuk menggambarkan, namanya deskripsi itu menggambarkan secara real. Jadi orang itu tahu kalau deskripsinya seperti ini, oh ini miliknya barang ini miliknya tempat ini, bukan ya? Itu namanya menggambarkan. Kemudian struktur teksnya ada dua, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua deskripsi. Ya. Baik, kita cukupkan sekian pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk materi besok kita akan lanjut, yaitu tentang cause and effect, sebab dan akibat. Oke, sampai jumpa lagi. See you. Finally, I close the lesson by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Habibun. Ya pun. Perkenalkan, saya Dende Amin, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulang Bawang yang mengajar di SMK Negeri 1 Banjarmasin. Pada saat beberapa waktu yang lalu, saya
dan Pak Daul sebagai guru bahasa Inggris sudah melakukan supervisi yang hari ini ada beberapa pertanyaan yang saya siapkan terkait dengan kegiatan supervisi beberapa waktu yang lalu. Jadi kegiatan ini disebut sebagai pasca observasi. Begitu. Bagaimana kabarnya Pak Daul? Alhamdulillah Pak Hendri, kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Hendri? Alhamdulillah, semoga sehat walafiat Pak Daul. Terkait dengan kegiatan supervisi beberapa waktu yang lalu Pak Daul, bagaimana nih perasaan Pak Daul ketika saya kebetulan menjadi supervisornya? Oke, sebenarnya ada sedikit kecemasan ya Pak Dewi, tapi di samping itu juga ada rasa bahagia karena ketika kita mengajar anak itu ada teknik-teknik yang sebenarnya perlu dipertahankan atau sudah baik. Kemudian ada juga hal-hal yang kurang dalam pengajaran itu, sehingga membuat anak itu beberapa bagian belum bisa paham gitu. Jadi kalau saya melihat kemarin memang yang saya lihat ada satu kebahagiaan gitu, ada kecemasan juga. Teknik-teknik Pak Daul sudah baik dan alhamdulillah saya lihat teknik Pak Daul itu walaupun kurang oleh siswanya kurang menanggapi, kurang minat, tapi saya lihat ada rasa kesabaran yang begitu tinggi oleh Pak Daul itu. Saya apresiasi itu Pak Daul. Kemudian setelah kegiatan yang kemarin itu, kira-kira nih menurut Pak Daul apa yang Pak Daul inginkan? Jadi sebenarnya saya itu ingin anak itu mudah dalam belajar, tetapi dengan gaya belajar mereka gitu. Istilahnya learning style-nya mereka itu harus saya cover. Nah, hal itu yang menurut saya belum tercapai. Saya butuh mendalami lagi gaya belajar siswa saya itu cocoknya seperti apa gitu. Kayak kemarin kita kan materi descriptive type Pak ya. Nah, kemudian ada kosakata yang mereka itu belum familiar. Jadi ketika mereka mau membuat descriptive text itu kan butuh kosakata yang mendukung. Ya, seperti mendeskripsikan tempat, dia perlu seperti kata beautiful dan lain sebagainya, dan itu ada beberapa pokoknya kosakatanya masih minim, itulah yang saya perlu ditekankan kembali. Sangat baik Pak Daul untuk mencoba memahami siswa satu persatu tentang kosakata. Jadi tidak melihat siswa secara umum, tapi kembali kepada gaya mereka belajar, ya gaya belajar sama pada minatnya, begitu. Nah, kemudian dari pembelajaran tersebut, kalau bisa dipilah nih Pak Daul, kira-kira mana yang sudah memuaskan dan kira-kira mana yang belum memuaskan? Kalau yang sudah memuaskan itu mereka saya bagikan menjadi beberapa kelompok waktu itu. Jadi dia rasa bekerja samanya tinggi. Cuman yaitu kekurangannya dalam merangkai katanya, merangkai untuk menjadi teks itu mereka kesulitan gitu. Dan sehingga cenderung memakan waktu yang lama dalam merangkai katanya. Kalau dia berdiskusi tentang temanya sudah nemu nih. Nah, cuman waktu membuat teksnya itu yang sulit gitu Pak. Jadi kalau bisa saya ulangi kembali itu yang memuaskan adalah kerjasama yang tinggi bagi mereka sesama siswa, kemudian yang belum adalah kesulitan untuk merangkai kata sehingga membutuhkan durasi yang panjang gitu. Kemudian berikutnya
kembali hal-hal yang sedang dilakukan oleh Pak Zaul di proses pembelajaran tersebut, apa yang sudah sesuai dan perlu ditingkatkan berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan. Oke, kalau berdasarkan RPP yang saya buat itu sebenarnya saya sudah mengikuti langkah-langkahnya Pak ya. Cuman ya mungkin ada sebagian teknik yang kurang cocok. Misal kayak saya mendengarkan memperlihatkan video itu ada yang kurang paham dengan teks terjemahannya gitu kan. Kemudian kalau yang sudah baik di akhir pembelajaran kita bisa menyimpulkan oh ternyata struktur teksnya descriptive text itu ada dua begitu. Jadi anak menjadi tahu dengan dicontohkan di video itu. Nah, tetapi ada beberapa anak yang memang belum familiar ya, belum dekat dengan kata-kata yang ada di terjemahan. Saya kan menggunakan waktu itu subtitle ya Pak ya. Nah itu kan ada beberapa yang memang belum diketahui sama anak. Luar biasa sekali proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Zaul, dari mulai memperlihatkan video ya. Walaupun ada kendala tapi kemudian ya memang itu sudah dilakukan dan ingin ditingkatkan gitu terkait dengan kendala di kosakata siswa. Nah kemudian tujuan kita Pak di tahap pasca observasi ini adalah untuk merefleksikan sebenarnya terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi mungkin kita bisa menemukan rencana atau tindak lanjutnya gitu ya, yang ingin dilakukan Pak Zaul melihat dari pembelajaran sebelumnya. Nah kira-kira apa tindak lanjut atau rencana terkaitannya dengan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Pertama saya pasti akan memilih metode kembali Pak yang lebih cocok gitu. Bisa anak nanti ternyata mayoritas itu gaya belajarnya visual atau audio visual gitu. Saya akan memadukan antara video sekaligus dari suara yang dihasilkan dari video itu asli dari native speaker, jadi penutur aslinya, sehingga ketika mereka mau menirukan bahasa Inggris itu sudah bisa sesuai, seenggaknya mirip lah dengan native speaker gitu. Kemudian apalagi ya, dalam mengevaluasi pembelajarannya juga Pak, saya butuh anak itu mengungkapkan pendapatnya gitu. Anak itu mengungkapkan pendapatnya, apa yang belum dipahami, karena kadang-kadang dia itu kalau ditanya itu enggan mau menjawab, apa yang kalian belum tahu tentang hal ini gitu. Itu yang harus saya cover Pak. Kemudian apalagi ya, nah mungkin perencanaan pembuatan soal Pak, perencanaan pembuatan soal. Terkadang apa ya, kekurangan waktu untuk pembuatan soal, sehingga terkesan anak juga menjawabnya mungkin agak bingung Pak gitu ya. Iya. Itu sih Pak menurut saya garis besarnya. Ya tindak lanjutnya Pak ya, dari rencana. Jadi kalau saya simpulkan di situ ada 3 dari proses pembelajaran. Yang pertama adalah memadukan audio dengan visual ya, sehingga nanti timbul suara aslinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah merangsang anak untuk bertanya, kemudian menjawab seperti itu, karena memang kenyataannya anak-anak saya lihat dari yang lain memang pasif gitu. Dari Pak Zaul sudah bagus, tapi anak-anaknya memang terlihat pasif gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan soal tentu ya. Jadi kalau pembuatan soal supaya tidak terburu-buru dan memang melihat materi yang sudah tersampaikan seperti itu. Baik, selanjutnya kalau bisa Pak Zaul merefleksikan diri sendiri dari pembelajaran kemarin,
kira-kira apa nih yang bisa Pak Daul berikan saran untuk diri sendiri gitu. Menurut Saya saya lupa pertemuan berikutnya. iya, untuk pertemuan berikutnya mungkin saya butuh menyemarakan semangat anak bulan kayaknya. Butuh ice breaking ya mungkin. Betul. Ya kayaknya ada yang kurang gitu. Kemudian apa ya? Di pertengahan pembelajaran tetap diselipkan juga mungkin ya biar tidak membosankan ice breaking. Ice breaking kemudian apa lagi ya? Di akhir pembelajaran saya terkadang lupa untuk mengatakan untuk pertemuan selanjutnya gitu kita itu harus belajar apa gitu Pak. Di akhir Ya. itu untuk saran terhadap diri sendiri, padahal sudah ada apa jawaban sebenarnya untuk meningkatkan pembelajaran ya. Jadi ice breaking di awal, kemudian di tengah, karena mengingat bahasa Inggris itu 3 jam ya Pak ya. Iya. 3 jam mata pelajaran, 3 dikali 45 itu sudah sangat jenuh kalau anak-anak. Memang saya lihat kemarin, jadi memang dibutuhkan apa namanya intermezzo lah seperti itu. Ice breaking di awal, kemudian di tengah, dan terakhir itu adalah untuk menyampaikan materi apa yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Nah. Seperti itu ya Pak Daud. Nah, kemudian secara umum bagaimana proses supervisi kemarin? Secara umum Pak Daud bagaimana? Secara umum proses supervisi itu karena Pak Indri sudah ada item-itemnya waktu itu yang harus disupervisi, ya ada beberapa kekurangan lah menurut saya yang belum saya lakukan gitu. Ya, Kalau melihat item-itemnya, cuman yang garis besarnya Bapak yang tahu waktu itu, gitu Pak. secara umum memang sudah, tapi ada memang sebagian kecil yang mungkin terlewati, terlupa begitu Iya, ya Pak iya. Daul ya. Jadi memang kalau kita lihat di RPP sudah sangat baik, tapi begitu dalam pelaksanaannya kadang-kadang Iya. kita kembali ke kondisi begitu ya, kondisi siswa, kemudian kondisi keadaan bagaimana seperti itu. Kadang-kadang kita sudah merencanakan, tapi sampai pelaksanaannya terlewati. Iya. Nah, mungkin itu saja yang menjadi apa, sedikit saja yang catatan. Kemudian, nah kalau tadi saran untuk diri sendiri Pak Daul, nah ini bagian terakhir, saran untuk kegiatan supervisi kedepannya bagaimana menurut Pak Daul? Saran untuk supervisi ke depannya apa ya, kesiapan saya pribadi nih Pak ya, ketika mau disupervisi memang harus merencanakan lebih detail gitu, apalagi terkait dengan kembali ke gaya belajar siswanya gitu. Kita harus bisa mengcover mayoritas gaya belajar siswa itu seperti apa. Nah itu yang belum saya begitu temukan. Jadi pokoknya intinya biar lebih baik lagi. Ya. Untuk kesiapan diri, jadi untuk supervisi berikutnya memang kemarin saya lihat sudah siap, tapi memang nanti ke depan lebih siap lagi begitu Masya Allah. Begitu ya. Jadi untuk kegiatan selanjutnya ya harapannya memang Pak Daud sudah bagus, ini saya lihat sudah bagus, sudah menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang pendidik. Ke depan Pak Daud lebih bagus lagi, lebih siap lagi. Begitu Pak Daud ya. Terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Saya boleh minta tanda tangannya Pak Daud di sini. Oke, baik Pak. Tanda tangan sudah tanya jawab. Baiklah, terima kasih banyak nih Pak Daud atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama Pak. Ya, begitu tadi wawancara pasca observasi tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu
saya kebetulan sebagai supervisornya, dan Pak Jaul adalah guru yang saya supervisi seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.